Maka kata Imam Syafi'i, yang pertama syarat orang mencari ilmu itu saful qalbi, hatinya harus bersih. Bukan cuma anak, orang tua juga. Imam Syafi'i itu alimnya luar biasa, Bu. Nggak ada hari ini sealim Imam Syafi'i, belum ada. Imam Syafi'i dalam kondisi yang sangat alim masih datang kepada gurunya bernama Imam Waqi'i dan berkata, sakautu Waqi'i bihifdhi fa arsadani bitarkil ma'asi. Suatu masa aku mendatangi guruku Imam Waqi', dan kemudian aku mengadu kepada Imam Waqi' tentang lemahnya hafalanku. Padahal Imam Syafi'i itu otaknya paling super dan brilian. Umur 7 tahun udah hafid Quran, Pak. 7 tahun hafid Quran. Hari ini banyak Ustaz anak kecil hafid Quran, betul banyak, tapi tidak mungkin sama dengan Imam Syafi'i. Bedanya di mana? Imam Syafi'i umur 7 tahun menghafal Al-Quran dengan derajat mutqin. Kemudian di samping itu beliau juga hafal tentang tafsir dan takwil di dalamnya. Bahkan beliau sudah mampu mengurai isi hukum yang ada di dalamnya. Umur 9 tahun menjelang 10 tahun, beliau itu sudah hafal kitab Muwatta, kitab yang ditulis oleh calon gurunya yang bernama Imam Malik bin Anas. Umur 12 tahun beliau diminta menjadi mufti di Mesir. 12 tahun. Kuleban sampean, Pak. Umur 12 tahun main apa, Pak? Main kelayang, Pak. Perintah istrimu, perintah anakmu, perintah keluargamu apa? Salat. Kenapa harus salat? Karena orang yang salat berarti dia tunduk dan patuh kepada Allah Rabb-nya. Kalau orang itu sudah tunduk dan patuh kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan ampunan dan rahmat terbaik bagi dirinya. Kalau orang yang sudah menjaga salatnya, Allah pasti menjaga dirinya. Kalau orang sudah menjaga salatnya, Allah jaga rezekinya. Orang yang jaga salatnya, Allah jaga hidupnya. Orang yang menjaga salatnya, Allah jaga keluarganya. Orang yang menjaga salatnya, rezekinya dijaga, bisnisnya dijaga. Jangankan hanya persoalan dunia yang kecil ini, persoalan akhirat pun pasti Allah berikan yang terbaik bagi dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah al-wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi ajma'in. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan para alim, para alamah, para kiai, tuan-tuan guru, ketua musalla Nahdlatul Ula Haji Nahari beserta seluruh imam, Adinda Ustadz Muhammad Aqil, kemudian yang mewakili panitia Ustadz Didi Sunardi. Biasanya Pak kalau nama diulang-ulang itu orang Sunda, Pak. Sampean Beturo apa Sunda? Beturo. Minggal aja mana Sunda? Mohon Beturo kan Markhiem deh kan. Adul, Madholil. Jarang reng Beturo ini kenyamana Didi Sunardi. Karena saya ini kan ngajinya di Jawa Barat, Bu. Guru-guru saya itu mayoritas orang Jawa Barat, terus istri saya juga orang Jawa Barat. Jadi saya hafal nama orang Sunda itu. Nama akhir jadi nama depan. Itu Didi Sunardi bin Didi.
Para jamaah sekalian dirahmati Allah, matur pangapunten kula ingkang kathah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya malam ini memang saya kurang sehat Ustadi, karena kemarin malam sebelumnya saya sama adinda saya Sahruji dengan Haji siapa lupa sebelah. Hah? Haji yang saya tahu Haji Bakso Pak. Haji Bakso sama haji yang sebelahnya itu Haji Muzammil, cocoknya yang bos bakso malah Muzammil seharusnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya agak flu ini bu, saya pakai bahasa apa ini, bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia ya. Oh, memang di Pinyuh ada bahasa Indonesia juga ya. Oh, badagi ya Magedina ya. Para jamaah khususnya anak-anak Taman Pendidikan Quran Nurul Ilmi, saya malam ini kalau ngelihat anak-anak kecil seperti ini, anak-anak yang lagi seneng-senengnya ngaji ini, mengingatkan saya sekira kurang lebih 47 tahun yang lalu. Ngajar seperti ini paling sulit Pak. Ustadz Agil ini kalau suruh ngajar 1000 santri tidak masalah Pak, kalau santrinya udah kumisan, udah jenggotan. Nek santri model seperti ini nih Pak, paling angel ini Pak. Santri yang seperti ini paling sulit Pak. Soronat dek toju, suruh toju berkah, ini kan paling sulit ini. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu paling memuji guru-guru TPA Pak. Rasulullah itu paling memuji orang-orang yang seneng ngajarin Quran, karena ngajar Quran itu susah Bu. Tadi saya cerita sama Ustadz Agil itu, enggak semua orang Arab bisa ngaji, enggak semua Pak. Ini kan bahasa Arab, coba bahasa ada Pak. Orang Arab dari Hibur Rembil, orang Arab Pak. Nah, ya orang Arab baru lahir langsung ngomong Arab. Iya kan orang Arab, tapi belum tentu mereka bisa baca Quran. Faham Bu? Faham enggak Bu? Tidak semuanya orang Arab itu bisa membaca Al-Quran atau faham kepada Al-Quran. Sama memang bahasa Arab, tapi Al-Quran bahasanya berbeda karena itu kalamullah. Tidak mesti kemudian kita mengatakan gampang kalau jadi orang Arab langsung bisa baca Al-Quran. Nggak bisa Pak, karena kita pernah berdampingan hidup dengan mereka, ya sama saja. Kalau nggak belajar ya sama. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia di antara kalian itu orang yang sedang dan senang belajar Quran, kemudian habis itu ngajarin Quran. Guru ngaji ini dipuji sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba guru ngajinya siapa ini? Ustadz Didi juga. Berapa santrinya? 40 lebih. Beda gaji nah. Jaga jarak. Ada gajinya Ustadz Agil? Enggak ada ya? Ada gajinya Bu? Ngajar ngaji ada gajinya enggak? Dari zaman saya kecil belum ada Pak. Kalau bukan karena niatnya karena Allah, siapa yang mau sibuk-sibuk ngajarin anak orang, yang sampai-sampai anak sendiri lupa untuk kita ajar Pak? Kalau bukan karena Allah menjadikan ustadz dan guru ngaji itu orang yang sabar, nggak mungkin ngajar yang seperti ini. Ini paling susah Pak. Maka oleh karenanya Bu, Ibu, mulai besok kalau bapak dan ibu tidak bisa mendidik anak, titip anaknya di Taman Pendidikan Quran, biar dididik sama ustadz, para guru dan ustadzah. Ibu nggak rugi, ibu malah untung. Kalau anak kita pintar, anak kita hebat dalam hal dunia, boleh jadi kita beruntung, tapi rugi juga pasti ada. Tapi kalau anak sudah dididik di madrasah, ini karena saya dengar di sini juga ada madrasah ya,
Mudah-mudahan tahun-tahun depan kita sudah punya gedung sendiri madrasahnya, amin. Loh, siapa tahu ada orang yang mau menginfakkan tanahnya di jalan Allah. Orang yang infakin tanahnya di jalan Allah untuk madrasah itu investasi akhirat. Kalau adik saya Haji Sahruji ini kan investor juga, bekmar sampai keluarga. Lah nika antuk sampeyan nang akhirat menika. Ngapunten nggih kula tak campur-campur mawon niki. Cak lagi bade cak Jawa nah, lagi bade Sundang, bade Madura nah. Bade Jawa gitu. Saya itu Pak. Kata tiang Jawa nggih. Banyak orang Jawa. Jawa mana Pak? Iya mon Madura coba timur saya sebut Pak. Jenengan Jawa Tengah. Jawa Barat, ayah Jawa Barat di mana itu? Orang Ciamis, berarti iya bayar tuh. Manya mayar, serius ya mah? Bayar ini ya? Serius bayar ini? Alatnya bayar ini ya? Bayar Ustadz. Kalau ini gratis, saya doakan sampean masuk surga sama sonnya sekalian. Nah besok nanti di surga bawa son positif sampean Kang. Abdi teh lami di Cianjur Kang. Istri orang Cianjur tapi agengna di Bandung. Mohon. Tiasa kene bahasa Sunda. Alhamdulillah. Istri orang mana? Orang dia. Oh, nah ya ada dia tuh. Kenapa ada di sini? Merantau apa terdampar? Ini kayaknya terdampar yang ini nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka mari kita niatkan malam ini, sebagaimana dalam pengantar panitia tadi itu, ada kewajiban dasar dari setiap muslim, ada kewajiban dasar setiap mukmin untuk belajar. Jangan langsung berbuat dulu kalau ilmunya belum ada. Karena boleh jadi ketika kita berbuat baik tanpa diawali dengan ilmu yang baik, tanpa dasar ilmu yang tepat, akan masalah Pak. Maka dalam pengantar tadi yang mewakili panitia acara malam ini, beliau mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Orang nuntut ilmu itu wajib. Mau laki mau perempuan, mau tua mau muda, siapapun dia, ketika dia menjadi seorang mukmin, dia terikat kepada sebuah kewajiban untuk mencari ilmu Allah sebagai bekal bagi dirinya. Yang pertama, untuk mengenal Allah Tuhannya, yang kita sering sebut sebagai ilmu akidah atau sering kita sebut dengan usuluddin. Bagaimana mungkin kita tahu tentang bagaimana Allah, dan kemudian nanti bagaimana mungkin kita mengenal akan Allah kalau ternyata kita sendiri dalam hal ilmu tauhid kita tidak faham. Ada orang bertanya, katanya Allah dekat kepada kita. Iya, tapi yang masalah bukan Allah dekat dengan kita, kita yang nggak pernah dekat sama Allah. Allah memang dekat dalam hidup kita. Apapun yang ibu lakukan, apapun bahkan yang ibu niatkan di dalam hati, itu Allah tahu. Maka malam ini mari niatkan dulu, kita hadir di masjid, di majlis yang mulia ini, niat thalabul ilmi, menuntut ilmu Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang berbeda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu sedanten, ibu-ibu sedoyo kali bapak-bapak yang hadir pada malam ini dengan niat dan tujuan thalabul ilm, setiap langkahnya itu kata Nabi, sesungguhnya itu langkahnya menuju surga. Coba Bu, Ibu, oi. Bu, oi boleh. Lu bini dah siapa je aku? Engki kak dintoh, selintoh. Bu, tes dulu Pak. Oi iki ya. Tetiro mana lokolokan di mage oi.
Apa oi? Bu, mending pilih miskin apa kaya? Milih miskin. Milih kaya apa miskin? Kaya. Baik. Pak, milih kaya apa miskin? Hari kakek anan Bapak Jong. Kakek tak tahu Jong. Hari urusan PC Rajer ya Jong. Pak, milih miskin apa kaya Pak? Milih sokin apa miskin? Nah ini. Milih miskin apa kaya? Kalau miskin itu ada batasnya. Jangan bebelit-belit. Jangan nak berputar lagi ayah. Hanya miskin harta gitu. Apapun alasannya, mau kaya ke miskin? Ya, Mau kaya apa miskin? tak ikut Nabi Muhammad ya. Aduh, Pak repot mula norok Nabi dah ya. Saya ikut Nabi. Baik, kalau memang ikut Nabi, pertanyaan seriusnya begini. Nabi SAW waktu menikah Sayyidah Khadijah Al-Kubra, itu mas kawinnya 12 ekor unta. Nah, taklah susah. Mun ikut Nabi kan lu Ustaz Nagil, ya kan? Kullu kalam, bahwa setiap ucapan yang mengatakan bahwa Nabi miskin itu salah Pak. Nabi itu kaya tapi sederhana. Beda antara miskin dengan sederhana. Nabi itu kalau mau, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da asar, Rasulullah setengah duduk dan kemudian Malakul Jabal datang. Malaikat penjaga gunung datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, Waalaikumsalam. Hei, kenapa malaikat? Begini ya Rasulullah. Apa yang tengah Anda lihat? Enggak ada apa-apa, kata Nabi. Ya Rasulullah Muhammad, apakah Anda mau seandainya gunung yang tengah Anda lihat itu saya jadikan emas? Untuk apa ya wahai malaikat, kata Rasulullah? Ya siapa tahu Anda membutuhkan. Ya enggak penting itu malaikat, enggak penting bagi saya. Atau begini saja ya Rasulullah, gunung yang di sebelahnya berarti dua nih, saya jadikan emas semuanya dan saya siapkan untuk Anda. Rasulullah menjawab, itu tidak penting bagi saya ya malaikat, sebab saya khawatir kalau saya mengambilnya nanti menganggap mereka umat-umatku menganggap bahwa ini lebih penting dibandingkan dengan akhirat. Atau seluruh Hijaz saya jadikan emas semuanya ya Muhammad dan saya hadiahkan untuk Anda. Jawaban Rasulullah sama, enggak penting itu malaikat. Bu, Ibu, besok tiba-tiba di jalan ini Ibu ditawarin emas 1 gerobak, mau? Ajiah. Nilai positif Ustaz Agil, mata duitan gier ya. Cocok ben saya ini. Ini Pak Salem Pak, besok seandainya ada orang lewat terus nawarin sama sampean emas 1 gerobak, mau? Mau semua ya? Baik, saya daftarkan malam ini. Tapi selepas ngasih, orang itu bilang, tolong perkenalkan nama saya malaikat maut. Masih mau? Nah, berarti takut mati giring dini hari. Manusia itu kalau suruh tanya ya pasti itu jawabannya. Ya, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh pembawa acara itu, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, harta berlimpah, kekayaan di mana-mana, hidup senang, hidup bahagia, mati masuk surga. Namua dimmah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling penting dalam hidupmu itu adalah bagaimana senantiasa merasa cukup atas nikmat Allah yang Allah hadiahkan kepadamu. Kalau bicara tentang dunia, manusia mana yang pernah merasa cukup atas nikmat ini? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sering saya sampaikan, "Lau kana libni Adam wadiyan min malin labtagha thalithan." Seandainya orang pinyung ini, ya takdirnya orang pinyung ini seperti ini, Pak. Takdirnya manusia seperti ini. Seandainya manusia itu Allah berikan 2 lembah
yang isinya harta semuanya, apakah mereka cukup? Enggak. Pasti mereka meminta lembah yang ketiga, kata Nabi. Artinya seandainya pinyuh dikasih dengan sampean, cukup? Enggak. Pasti minta kecamatan Mempawah Hulu lagi. Seandainya Mempawah dikasih sampean, cukup? Enggak. Pasti minta Singkawang. Singkawang dikasih apa sampean, cukup? Enggak. Pasti minta lagi yang namanya Sambas. Indonesia dikasih, cukup? Enggak. Sifat manusia itu dasarnya seperti itu. Menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kapan manusia itu merasa puas kepada Allah? Kapan manusia itu merasa puas terhadap nikmat dunia ini? Ketika mereka mati. Kalau sudah mati baru sadar, oh ternyata seperti ini keadaannya. Tapi nggak apa-apa, Bu, jadi orang kaya itu tidak masalah. Ibu mau jadi orang kaya, monggo. Yang penting kekayaannya didapat dari perkara yang halal, dibelanjakan dan diinfakkan kepada perkara yang halal. Kemudian selain itu disumbangkan kepada hal-hal yang baik dan manfaat. Maka malam ini air apa nih, Pak? Air apa ini? Ya, panitia lawarongko, Pak. Saya beri apa langsung aing kentelor. Belum dikasih apa langsung aik semua, Bu. Ini maksudnya apa nih panitia ini? Suruh habisin ya. Ini sehat nggak sehat, sakit tabuk lagi mulai. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terjadi perbedaan di antara ulama hadis. Tapi memang muktamadnya mengatakan bahwa nanti yang saya bacakan ini adalah bukan hadis. Jadi sering kita dulu mendengar man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Jadi menurut ulama-ulama ahli hadis ini bukan termasuk hadis. Karena memang standarnya itu sangat dhaif. Tetapi ini lebih dikenal sebagai ucapan dua. Ada yang mengatakan itu ucapan dari Imam Syafi'i, ada yang dinisbatkan kepada Imam Hasan al-Basri. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Man arada dunya fa'alaiki bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses dunia, sukses bisnisnya di dunia, usahanya maju dan lancar di dunia, pekerjaannya lancar semuanya, maka hendak dia punya ilmunya. Haji Sahruji kalau nggak punya ilmu bisnis nggak mungkin sesukses hari ini. Kalau haji ini nggak punya ilmu tentang bagaimana meracik kopi, nggak mungkin buka kedai Sifa. Ya kan, Ji? Apa keluar zakat sih? Berapa kilo? Bitong pada Ustaz Agil sebitong ini. Hai bitong ngaki kan bitong ngaki malolo. Tak beri bagian roh. Aduh keler Ustaz. Mungkin nak orang tukang bitong bagi gula oning bitong sih. Lo siapapun yang pengen bisnisnya lancar, kata Rasulullah, kata Imam Syafi'i dan Imam Hasan al-Basri, ya monggo ilmunya harus ada. Tapi kalau kalian pengen sukses juga di akhirat, ya ilmu akhirat harus tahu. Sukses di dunia ini, Pak, tidak bisa menjadi ukuran kesuksesan di akhirat. Karena kadangkala kita ini banyak lalai persoalan akhirat karena dunia. Lebih-lebih ini Sungai Pinyuh ini, Pak. Sungai Pinyuh dari dulu kan dikenal dengan kota transit, kota bisnis. Jangan sampai masalah bisnismu itu, kata Allah dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. Jangan sampai, hei orang-orang yang beriman, jangan sampai orang-orang yang punya iman kepada Allah ini lalai kepada Allah. Apa yang menyebabkan lalai? Harta, bisnis, urusan kerjaan kita sering lalai. Apa yang kita lalaikan? Sholat. Kita ini sering terburu-buru ke tempat kerja, Pak. Alasannya satu, Pak, kenapa terburu-buru? Takut ketinggalan pekerjaan.
Ditanya lagi, kenapa Pak ngebut? Takut dimarahin sama bos. Kenapa dengan bosnya Pak? Kalau saya suka telat nanti saya dipecat, berarti saya tidak dapat pekerjaan, saya tidak dapat rezeki, nggak bisa makan anak dan istri. Jawaban yang simpel Pak. Padahal kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang merasa punya iman kepada Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai karena persoalan hartamu, persoalan anak keturunanmu, karena ngurus anak, karena ngurus pekerjaan, karena sibuk dengan anak, sibuk dengan pekerjaan, sampai kemudian kita ini lalai kepada Allah. Banyak orang merasa malu, banyak orang merasa malu kalau datang terlambat ke tempat pekerjaan, tapi kalau sholat terlambat dia tidak pernah merasa malu. Padahal boleh jadi yang didapat hanya persoalan kecil. Hartamu sebanyak apapun takkan mungkin mampu membeli surganya Allah. Hati-hati Pak. Kita mengambil nikmat dari Allah, kita ambil dunia ini dari Allah, tapi kepada Allah kemudian kita lupa. Nah, apa kata Allah? Wa may yaf'al andalik, barang siapa yang berbuat seperti itu gara-gara fokus sama kerja, gara-gara fokus sama keluarga, fokus sama anak, Allah yang dilupakan. Kalau udah begini kata Allah, ulaika humul khasirun, mereka itu orang rugi. Silakan ambil bagianmu di dunia ini, tapi jangan lupa bagianmu di akhirat, kata Allah. Suatu hari, Allahumma sholli ala Muhammad. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di tepi laut bersama sahabat, Rasulullah kemudian memanggilnya, ya sahabat, ya Rasulullah, labbaik wa sa'daik ya Rasul, kamu mau tahu nggak tentang dunia ini? Maksudnya Rasulullah, iya, kamu mau tahu nggak dunia ini seperti apa? Oh banyak Rasulullah. Sekarang celupkan jarimu ke dalam lautan itu. Setelah itu angkat, kata Rasul. Kemudian sahabat ini mencelupkan jarinya ke dalam laut dan kemudian mengangkatnya. Apa kata Rasulullah? Itulah perbandingan dunia dengan akhirat. Air yang melekat di jarimu itu sama dengan dunia dan seluruh isinya, sedangkan lautan yang seluas itu adalah akhiratmu. Anehnya kalian selalu tertarik dan mau mengambil bagian dunia sampai kemudian kalian lupa bagian akhiratnya. Salatmu itu menentukan hidupmu, menentukan rezekimu, menentukan pekerjaanmu. Salatmu juga menentukan kematianmu nanti ketika ajal datang. Dan yang paling besar adalah salatmu menentukan akhiratmu. Persoalan dunia ambil, boleh, nikmati saja, tapi ingat bagaimana kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering saya ingatin deh Pak ya, ini kan banyak pedagang di pasar ini. Para pedagang, Bu, ada yang dagang di pasar? Jangan biasakan nak bersumpah waktu nak jual. Oh, betul? Para pedagang, saya biasa antar istri itu ke pasar Pak. Saya paling menghindari kalau ada yang jualan bilang begini, Bang, berapa ikan nih Bang? Oh, Pak Kiai, iya Bang, demi Allah nih tak selamat rezeki depan saya nih, demi Allah nih, kata dia. Apa tuh? Modalnya ada 40, kata dia. Bang, berdagang itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 9 dari 10 pintu rezeki itu di perdagangan. Maka tepat lek sahruji sampean berdagang, kedai sifat cocok berdagang, karena itu adalah maisyahnya Rasulullah, karena itu usahanya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, 9 dari 10 rezeki, pintu rezeki ini 10 nih, 9-nya dari dagang. Tapi ingat, selagi tidak ada sumpah dan tipu daya di dalamnya. Paham Bu? Mulai leku saya jualan gengan, berapa gengan Nabi? Modal 2 bule.
Beli berapa ya? Makai 10.000 tak apa-apa. Beda. Si ada geng campu asompa. Takut tak ber. Makai didik tanah apa sepenting berkat. Pas senekel lo beras senekel le. Berapa sekilo buk? Sekilo 20.000. Bisa tabar buk? Bisa banyak banyak. Tabar sang 11.000 buk. Oh cocok. Tempeng berapa? Sekilo. Mun bisa cek korangin, tempengnya lebihin. Paham bu? Kalau timbanganmu itu 1 kilo, paskan 1 kilo, tapi lebih baik lebihkan sedikit, khawatir ada kesalahan dalam timbangan. Karena kalau sampai kurang, apalagi 1 on, setengah on, atau sekian titiknya kurang dari 1 kilo, kita itu zalim. Zalim kepada siapa? Yang beli. Apa kata Rasulullah? Ittaqudz zulma. Takutlah kalian semuanya kepada kezaliman. Fa inna zulma, karena sesungguhnya kezaliman, zulumatu yaumal qiyamah, akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Kelihatannya kecil, kedengarannya kecil, cuma 100 rupiah, cuma 1.000 rupiah. Mungkin Allah nggak marah, bukan mungkin bu, Allah pasti marah. Memang orang itu nggak tahu, tapi Allah maha tahu. Kalau mau dagang, dagang yang jujur, karena nanti dikirim buat anak yang ngaji di pesantren, insya Allah ilmunya masuk. Kalau dagang, daganglah yang jujur. Usaha yang jujur. Dalam usaha niatkan ibadah kepada Allah, jadikan usaha itu sebagai wasilah untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari sisi Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dapat 1 tahun nanti datang sama Ustadz Agil, datang sama Ustadz Didi. Ustadz, sudah 1 tahun saya ini tijarah, sudah 1 tahun saya dagang, tolong hitungkan zakat saya Ustadz. Apakah haul dan nisabnya sudah cukup? Haulnya itu arti hitungan 1 tahun. Kalau tahun kemarin dibayar tanggal 1 Ramadan, berarti tahun ini bayar tanggal 1 Ramadan. Tolong Ustadz Didi hitung berapa punya saya. Takut zakatnya masalah. Dihitung sama Ustadz Didi, oh sekian nih bu, zakat tijarahnya sekian. Saya sering ditanya sama ibu-ibu, Pak Kiai, saya ini punya emas, bukan emas Taryo bu, emas, bukan emas. Nanti tanya, Ustadz, apakah emas yang saya pakai ini wajib zakat apa tidak? Ustadz, apakah emas yang saya simpan ini boleh wajib zakat? Apakah emas yang kemudian saya dagangkan ini wajib zakat? Tanya bu. Karena itu khawatir menjadi penghambat bagi kita semuanya. Kalau memang sudah sesuai, bayar. Maksa Allah enggak dibayar enggak masalah. Tapi manfaat tidak? Enggak manfaat. Belum ibu, belum sampai zakatnya. Ya udah saya infak boleh Ustadz? Boleh. Sedekah Ustadz? Boleh. Infak harta saya, zakatnya harta saya, walaupun zakatnya belum sampai. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ini kan berkaitan semuanya dengan proses mencari ilmu bu. Sekitar 2 hari yang lalu saya ceramah sama Adinda Sahrujini di mana itu le? Desa Rasau kemarin. Desa Rasau, besok pagi saya juga harus ke Kuburaya pagi jam 9, kemudian besok malamnya di mana itu? Di Jalan Perintis Kota Baru. Sampai nanti tanggal 22 menjelang Ramadan, jadwal terakhir saya itu di Pamekasan dan Sampang. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka tadi kata Imam Syafi'i, waman aradahuma, barang siapa ingin sukses dunia kemudian sukses akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka keduanya harus dengan ilmu. Tapi syarat untuk mencapai ilmu yang baik kata Imam Syafi'i itu cuma 4. Yang pertama saful qalbi. Orang mau belajar hatinya harus bersih. Anak kecil ini hatinya bersih Pak, karena belum akil baligh. Tapi mulai tua macam gula panik Pak, aduh peteng pun. Maka kenapa anak kecil ini, konon kata para ustadz dan para guru, itu paling sulit memang ngajar anak kecil ini, karena prosesnya lama Pak.
Tapi insya Allah kalau sudah melekat, udah masuk melekatnya luar biasa. Bu, mending anak pinter atau anak soleh? Anak soleh. Soleh dalam bahasa Arab, Bu, ya. Beni soleh dalam Madura, Bu. Mun soleh bahasa Madura solngit. Oning solngit. Hihi lebih dua. Solih. Anak soleh itu ibu untung sama bapak. Tapi anak pinter boleh jadi untung, boleh rugi, Pak. Maka niatkan, Pak. Nih mumpung anaknya masih kecil, masukkan ke sini. Maka kata Imam Syafi'i, yang pertama syarat orang mencari ilmu itu saful qalbi. Hatinya harus bersih. Bukan cuma anak, orang tua juga. Anterin anaknya. Traki anak, Bu. Paham bahasa Madura? Paham. Traki potrana sampian acabis da Ustad Didik dan Ustad selain. Assalamualaikum Ustad, pengaporah kula tolong motor abudu gak dintoh, tolong didik kaki Ustad, ajari ngaji, ajari tuana bojeng ben ajari tatengkan. Coba aja paham gak ya? Kau tak paham bilang jawab tak paham. Jangan siapa macam posang begelapar ya. Yang pertama soful qalbi, hatinya harus bersih, Bu. Tapi ternyata Imam Syafi'i pernah bercerita kepada Imam Waqi'i, gurunya. Imam Syafi'i itu alimnya luar biasa, Bu. Nggak ada hari ini sealim Imam Syafi'i, belum ada. Imam Syafi'i dalam kondisi yang sangat alim masih datang kepada gurunya bernama Imam Waqi'i dan berkata, sakautu Waqi'i bihifdhi fa arsadani bitarkil ma'asi. Suatu masa aku mendatangi guruku Imam Waqi, dan kemudian aku mengadu kepada Imam Waqi tentang lemahnya hafalanku. Padahal Imam Syafi'i itu otaknya paling super dan brilian. Umur 7 tahun udah hafid Quran, Pak. 7 tahun hafid Quran. Hari ini banyak Ustaz anak kecil hafid Quran, betul banyak. Tapi tidak mungkin sama dengan Imam Syafi'i. Bedanya di mana? Imam Syafi'i umur 7 tahun menghafal Al-Quran dengan derajat mutqin. Kemudian di samping itu beliau juga hafal tentang tafsir dan takwil di dalamnya. Bahkan beliau sudah mampu mengurai isi hukum yang ada di dalamnya. Umur 9 tahun menjelang 10 tahun beliau itu sudah hafal kitab Muwatta, kitab yang ditulis oleh calon gurunya yang bernama Imam Malik bin Anas. Umur 12 tahun beliau diminta menjadi mufti di Mesir. 12 tahun. Kuleban sampian, Pak. Umur 12 tahun main apa, Pak? Main kelayang, Mak. Kelayang dok karena saya peke. Kula mula sebelum maghrib tetangga kula pun nika seporana, Mak. Mun saya keding bi kula ni enen sekep mat iko. Maca olor sekep rawat iko. Ya Allah, apa dulu iko? Aduh aja rambo aja mati iko. Banding akibat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i umur 12 tahun sudah mengeluarkan fatwa di Mesir. Tapi walaupun begitu Imam Syafi'i bercerita kepada gurunya, wahai gurunda Imam Waqi, bagaimana dengan hafalanku yang lemah? Beliau masih mengatakan hafalannya lemah. Apa kata gurunya Imam Waqi'i? Fa arsadani bitarkil ma'asi. Guruku Imam Waqi memberikan aku petunjuk untuk meninggalkan maksiat. Maksiat yang pertama adalah maksiat kepada Allah. Jangan sampai anak-anak kita yang sedang dalam proses belajar, baik di TPA, TPQ, madrasah atau pesantren, jangan sampai anak kita itu dekat-dekat kepada perkara maksiat, karena itu akan menutupi pintu hatinya dan sulit untuk menerima ilmu dari Allah. Ternyata tidak cukup sampai di situ makna maksiat itu. Maksiatnya hati kepada sang guru yang mendidiknya. Paham, Bu? Ibu anaknya berguru kepada gurunya, maka ibu juga harus menjaga sikap hati kepada gurunya anak. Paham, Bu? Kadang-kadang zaman seperti sekarang kan tak sama ge. Zaman kita kecil lagi dulu kan. Saya masih di kampung tahun 70.
Tahun 70 sekian saya lagi ngaji di kampung. Saya ngaji dengan natok saya. Saya ngaji dengan nenek saya. Atau dengan nenek saya, dengan guru-guru saya. Asal dia cubit dengan saya diam. Nangis Ustaz, enggak lah. Buat apa nangis? Nangisnya nanti udah balik. Saya nangis pulang di rumah, ditanya sama abah, kenapa kamu nangis? Dipukul sama atok. Pakai apa? Pakai rotan. Oh bagus, kata abah. Dipukul yang mana? Yang kanan, abah. Oh kalau begitu berdiri. Berdiri sekarang. Kenapa, bah? Biar yang kiri saya pukul, kata abah. Saya tanya, bah, bukannya saya anak abah, kenapa abah tidak membela saya? Jawaban abah sederhana, tak mungkin gurumu akan menyiksamu. Aku yakin gurumu sedang mendidikmu untuk menjadi anak salih. Yang kanan dipukul guru, pulang ke rumah, yang kiri dipukul abah. Jadi kata abah, male tak tepang. Monitokol saja kan tepang jong. Lapor sama Umi. Umi bukan bela, Pak. Ya udah nama bi ustaz anak. Aduh, Tobi. Ini mah dinari. Tobi nak keni, Bu. Monoreng bini nobi kan keni, Pak. Keni, Bu. Tak lo kaken kolek lepas. Kulitnya lepas, Pak. Umi bilang, wah ini barokah nanti ini. Sebab darah yang keluar kemudian kulit yang lepas ini jadi saksi di hadapan Allah Tuhanmu, engkau bersusah payah belajar ilmunya Allah. Umi tidak kecewa, tambahin bi Umi, Pak. Kalau sekarang boleh cubit anak ngaji, boleh? Tak boleh. Boleh? Tak boleh. Alasannya kenapa? Ham. Boleh jadi nanti anaknya mohon izin, anaknya malah nggak bisa ngaji. Asal ditegur sama gurunya dipindahin. Boleh sebenarnya menegur anak. Tapi sebenarnya yang terjadi hari ini, Pak, ada upaya-upaya tanpa kita sadari. Ada kelompok-kelompok di luar Islam yang tidak memahami sistem dan karakter pendidikan Islam. Karakter pendidikan Islam itu harus penuh dengan kedisiplinan, sebagaimana disiplinnya Rasulullah SAW mendidik para sahabat, para ulama mendidik para murid-muridnya, dan bagaimana orang tua dan guru kita pada masa itu mendidik kita dengan kedisiplinan. Kita jam 3, jam 4, setengah 4 kita bangun. Hari ini anak bangun setengah 4, jangan harap. Ayahmu bangunkan anak, ibunya bilang kasihan baru tidur dia. Kalau memang kita sayang dengan anak, didik anakmu. Didikan Allah apa? Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Hei, orang Sungai Piyuh, gang apa ini? Hah? Gang Masjid Dalam. Saya dari kemarin bingung ini, Bu. Baliho saya di masjid, pengajiannya di sini. Ini maksudnya apa, Le? Makanya saya tanya sama asisten, Hat, ada di rumah, gua acara sama dua, Hat. Benih bah, kisah kena no bah, kon patako no masjid iku. Seporane lekuk nih, seporane lekuk. Palamari acara cek pungkaraki kalau Bu. Tako kebean pecemurin apa adi bi sambian. Pai tu bi sambian lagi. Tak kira bela kan getel, Bu. Aduh bi sambian lebe kebe tenggedeng, pai kebe penyempurna padi boleh. Kula kadang Pak, mun lelebet mangki baleho kula Ustaz Agil. Antara seneng penceremet. Bi asisten, foto panjenengan, Mbah. Lawar. Iya mun lawar cong pada pinggir jalan. Aduh, engkau alen bulan soro nunggu patu nak kana. Ajaban malam kena peburu kapi jong iku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Perintah Allah, wa'mur ahlaka bis-salam. Masyarakat gang Masjid Dalam, perintah istrimu, perintah anakmu, perintah keluargamu apa? Salat. Kenapa harus salat?
Karena orang yang salat berarti dia tunduk dan patuh kepada Allah Rabbnya. Kalau orang itu sudah tunduk dan patuh kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan ampunan dan rahmat terbaik bagi dirinya. Kalau orang yang sudah menjaga salatnya, Allah pasti menjaga dirinya. Kalau orang sudah menjaga salatnya, Allah jaga rezekinya. Orang yang jaga salatnya, Allah jaga hidupnya. Orang yang menjaga salatnya, Allah jaga keluarganya. Orang yang menjaga salatnya, rezekinya dijaga, bisnisnya dijaga. Jangankan hanya persoalan dunia yang kecil ini, persoalan akhirat pun pasti Allah berikan yang terbaik bagi dirinya. Bagaimana mungkin kita akan menikmati hidup dengan kebahagiaan, sementara hal yang paling penting dalam hidup selalu kita abaikan? Kita memang hidup di samping masjid, tapi kok begitu sulit kita mendatangi masjid. Sementara kadang di tempat yang jauh kita terburu-buru hanya untuk datang ke tempat wisata. Kita bisa datang berjam-jam pakai mobil ke tempat wisata, hanya tujuannya bersenang-senang dan bermain-main. Tapi masjid di samping rumah kita yang jaraknya hanya 5 menit jalan kaki, begitu sulit untuk kita datangi. Hati macam apa yang kita miliki ini? Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Maka kata Allah, wastabir 'alaika, bersabarlah atas itu. Karena sholat itu ya berat. Kalau sholat itu enggak berat, masjid kita tiap waktu penuh. Kita gampang bangun masjid, Pak, tapi ngisinya sulit. Ini surau kita biarpun kecil ini bagus ini. Tapi lebih bagus lagi kalau banyak isinya, Pak. Kita menghabiskan waktu berbulan, bertahun, miliaran uang yang kita keluarkan hanya untuk bangun masjid. Tapi pernahkah kita mengisi masjid kita hingga makmur? Itu kan pertanyaan serius, Pak. Maka kata Allah, wastabir 'alaiha, saya ngak bersampian ring binyu bejeng menike berek. Mun tak berek masjid sampean lah penuh dabun Allah. Apa kata Allah? Berarti Allah faham kekhawatiran manusia ini yang selalu takut kekurangan harta. Sampai kemudian Allah jawab, la nas'aluka rizqah, aku tidak pernah meminta rezeki kepada kalian. Nahnu narzukuka, aku yang jamin rezekimu, kata Allah. Kalau bukan Allah yang jamin rezeki kita, kita nggak mungkin hidup, Bu. Ngandalin gaji, berapa gajimu? Ngandalin pekerjaan, siapa bosmu? Ngandalin usaha, siapa yang dagang denganmu? Bisnis dengan manusia bisa untung, banyak kan rugi. Apalagi bisnis bersiapeng, bersaling, bersiaming, banyak yang kalah kalian. Siapa yang bersiaming jen gendut, hulu bersampian jen koros benar. Lihat nih kemun bisnis ben monos sama. Ya monggo bisnis dengan manusia, tapi kalau bisnis dengan Allah itu lebih cantik. Apa kata Allah? Wal aqibatu littaqwa, karena engkau orang bertakwa, karena engkau orang baik, karena engkau orang salih, aku balas, aku jamin rezekimu, aku yang menentukan hidupmu. Bahagia apa tidak, aku yang menentukan. Yang membuatmu bahagia bukan hartamu, yang membuatmu bahagia bukan kekayaanmu, yang membuatmu bahagia bukan jabatanmu, tapi yang membuatmu bahagia ketika hatimu tenang. Dan kunci hati yang tenang, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kuncinya hati tenang hanya dengan zikrullah, dan zikir yang paling hakiki adalah salatmu. Faham? Faham, Bu? Faham. Ya, kalau faham berarti cukup sampai di sini saja. Kurang malam. Ojo lemah Bu. Biasanya mun gitu kan paling lah 50 menit ceramah gitu. Setengah gitu. Sampai 50 menit. Mau coba kesokan sini kosan. Berapa menit? Head. Saya beda saya nil tak. Kulan macam letak ni nganya apa pada kemana? Udah long PC bagi kita mana pilak boleh. Ni cocok iya PC kiai ni kok. Lo kalau nak kini nor. Hari beni PC tangan long nor. Minimalis agak abstrak gitu.
Oh, doa cong-cong ya, kaki. Ning balat lagi kaki. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, karena malam ini imtihan, karena ini haflah akhirus sanah, mudah-mudahan ilmunya anak-anak kita ini menjadi ilmu yang manfaat, Bu. Ilmu yang berguna bagi dunia dan akhirat. Nanti kalau kita udah mati, kita ini kan tak lama lah, tak lama ini. Ayah umur berapa ya? 68. 28. Tapi lagi lucu-lucunya, gigi belum tumbuh beliau. 60. Subhanallah. Rasulullah itu wafat kan umur 63. Ini ada song 5 tahun nih. Tapi nampaknya udah offside ini. Offside. Bila boleh coreng sepo mak. Kula menika mak saking suka nak kerja, bi matua kula kerja mak. Matua kula makin kelebun mak, tolo periode. Beda nang coba bere. Tapi kula tak oning matua ni kan entah jujur atau memang kalah kali tak oning kula. Matua kula teti kelebun tolo periode, ku diandi mak. Pakun saya miskin matua kula. Sampai bi kula tulit geni bini kelu. Matua itu teti kelebun tolo periode coba bere. Hari jujur apa bukan gitu. 3 periode mertua saya itu nggak punya apa-apa Pak. Mertua saya motornya cuma motor Impreza itu, per pandai Pak ketikungan mati Pak. Iya kan ada bensinnya biu. Minta mana sih gula Pak? Gula saya ini menantu tunggal Pak, karena istri saya anak tunggal. Lah harapan saya kan yang namanya menantu tunggal kan saya pewaris tahta kerajaan. Enggak kena tadi apa mertua kena. Aduh ada rogi jan saya. Akhirnya saya tanya sama mertua, Pak, ngapunten ini hapunten pisan ya teh. Kunaon bi ente. Apa teh pantos janten kepala desa 3 periode. Mohon. Emang kunaon gitu? Emang kenapa gitu kalau jadi kepala desa 3 periode? Masa Bapak nggak bisa korupsi? Hus, dosa. Iya saya tahu dosa Pak, saya bilang. Cuma masalahnya cucunya ini miskin terus nanti ini. Tapi itulah pilihan hidup, karena memang ayah mertua saya lebih memilih menjadi orang jujur, lebih memilih menikmati rezeki Allah itu apa adanya. Karena kata beliau, kalau saya mau saya jadi kades 3 periode, wow, seperti apa harta yang saya punya? Kendaraan saya pasti paling mewah. Ini Jawa Barat. Kenapa saya tidak mau memilih itu? Karena saya lebih terhormat dan merasa lebih terhormat di hadapan Allah jika saya menjadi pemimpin yang adil dan jujur di hadapan Allah. Saya ingat dengan kalamnya dari sahabat Umar bin Khattab bahwa Sayyidul Umam khadimuhum, pemimpin umat itu harus melayani. Itulah moto saya, kata beliau. Subhanallah, motonya mertua saya hanya melayani. Yang sakit hati saya menantunya Pak. Billahi tak jadi apa-apa mertua aku Pak. Tapi saya itu Pak, serius. Nah ini kemudian kunaon ya teh? Oh angin. Oh gitunya. Yang ku sorambu saya. Mun sorambu jadi tulet saya. Jadi gini Mbak, kita ini kan imam semua ini. Suami itu imam. Suami imam bagi istrinya. Jadi yang namanya imam, yang namanya pemimpin bagi istri, ya monggo mari kita berusaha menjadi yang terbaik. Berusaha. Ya waktunya sholat, bagaimana mungkin istri sholat kalau suaminya belum sholat? Ini kan sering diajarin ke anak-anak kita waktu di madrasah. Saya ngacong, kayak ngacong waktu na bajang cong. Bajang pada lemak na, pada sapu, pada zuhur, pada asar, pada maghrib, pada isya, pada sapu. Comaning lemo waktu. Bajang tak abid cong. Bajang tak abid, odik tak abid, tapi seabid ng akhirat. Paham ya? Sangat paham. Hidup ini tidak lama. Hidup kita antara zuhur ke asar. Kalau masih hidup hanya antara asar ke maghrib. Kalau maghrib masih hidup antara maghrib ke isya. Kalau hidup di isya belum tentu subuhnya masih hidup. Kalau subuhnya hidup, zuhurnya belum tentu hidup. Hidupmu hanya antara satu salat dengan salat yang berikutnya.
Untuk apa kita bermegah-megahan dan berlebih-lebihan tentang dunia? Nikmati hidupmu yang ada, syukuri rezekimu, syukuri nikmatmu. Jangan bandingkan dengan kepunyaan orang lain. Belum tentu orang itu lebih berbahagia dibandingkan dengan dirimu. Ya silakan. Saya sering sampaikan di mana-mana dan saya tidak ada masalah, Pak. Oh, yang jadi pejabat, jadilah pejabat yang jujur, baik dan adil. Jabatan Anda sebentar, mati, blok, selesai. Yang merasa kaya jangan sombong. Nanti yang ngusung mayatmu orang miskin. Paham? Yang merasa pejabat, nggak mungkin teman pejabatmu itu yang ngantarkan kamu ke kuburan. Tetap orang-orang miskin juga yang nganterin, Pak. Mana ada pejabat gali kuburan, Pak? Ada bupati tukang gali kubur? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Yang tukang gali kubur ya kita-kita, Pak. Saya ini orang kampung, Pak. Lahir besar di kampung. Walaupun saya lahir di komplek pesantren, tapi ayah dan abah saya dan umi saya mengajarkan bagaimana hidup sederhana. Saya kalau disuruh miskin nggak berat. Orang miskin nggak ada masalah. Cuma kelihatannya aja yang biasa-biasa, padahal orang miskin itu paling keren, Pak. Tapi jangan berdoa jadi miskin, Bu. Mau jadi orang miskin? Kalau mau saya doakan gratis malam ini, biar miskin selama-lamanya. Ibu nggak bakal siap. Orang miskin itu penyakitnya nggak ada, paling cuma gatal-gatal karena sabunnya bukan yang bagus. Orang kaya banyak penyakit. Makanya jangan ngedoa jadi kaya seperti Haji Sahrudi, jangan. Cukup Haji Sahrudi aja yang kaya sama bos bakso ini. Nanti kalau kaya semua jualan bakso semua, bahaya semua, Ji. Kalau orang kaya coba datang ke dokter, penyakitnya banyak. Datang ke dokter, Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Kenapa, Pak? Ini, Dok, udah 1 minggu ini kepala rasanya berat. Terus ini apa ini pundak ini agak panas, Dok. Oh, sebentar ya, saya periksa, cek diagnosa. Oh, iya. Ini bahaya ini, Pak. Ini kolesterolnya naik. Besok-besok jangan makan yang berdaging. Ya, jangan makan daging sapi, daging kambing, daging ayam, jangan. Jadi saya, Dok, makan apa, Dok? Kerupuk. Kaya banyak duit makan sama kerupuk. Datang lagi Jumat depan, Dok. Kenapa, Dok? Kalau bangun tidur kaki saya kram dan kadang agak panas, Dok. Oh, ini asam urat. Jangan makan emping, air kaleng, kacang, jangan. Apalagi ini sebentar lagi mau puasa, tak lama lagi lebaran. Ibu-ibu pinyu pasti sibuk dengan emping semuanya. Datang lagi sama dokter, Dok, sakit apa lagi saya, Dok? Jadi kalau pagi dada saya rasanya seperti panas, Dok. Oh, ini ada sedikit masalah di arteri jantung Bapak. Mulai besok Bapak jangan banyak makanan berlemak, karena itu membahayakan. Itu namanya lemak di dalam darah. Seperti apa makanan berlemak, Dok? Seperti tangki minyak sama tangki bensin, tak boleh dimakan. Coba orang miskin datang, Dok, saya ini cuma ngilu-ngilu aja, Dok. Oh, itu penyakit biasa. Tapi kalau tanggal 27 suka kunang-kunang. Oh, itu penyakit orang miskin, Pak. Itu gajian belum. Dok, makan apa aja yang dilarang? Sikat aja semua, Pak. Itu saya, Pak. Bismillah, ya paling saya cuma sakit faktor umur lah, karena saya jarang olahraga. Kalau datang ke dokter, dokternya ketawa. Apalagi Pak Haji? Nggak ada, Dok. Wah, ini sakit biasa, paling minum ini aja udah selesai. Bu, Ibu, ini sudah masuk Sya'ban. Sudah tanggal 9 ya. Kurang lebih tanggal 9 Sya'ban. Mudah-mudahan umur kita bisa ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Ini ngomong-ngomong, habis Ramadan kan lebaran. Nah, ini kita ngegosip dulu. Kita gosip dulu lah, Bu, ya. Bapak-bapak kan udah nih, Bu. Kalau lebaran seneng enggak? Coba kita apa asal lebaran ada remaknya.
Kalau ibu-ibu lebaran tuh paling seneng itu. Tapi yang susah bapak-bapak itu. Ibu-ibu kalau puasa di Pinyuh ini sampai tanggal berapa ibu? Puasa di sini sampai tanggal berapa Ramadan? Tanggal berapa? 19. Berarti 11 hari tak puasa kita. Mun bu ibu dia tanya aki. Mun tarawiyen roh. Saya penuh cuma tanggal itu. Aret tegur tanggal itu sampai ada kemudian. Sampai ke budi di dapur lagi. Tak belokan kan imam tak ning lebet. Karena tanggal itu. Entanya aki, demam asa. Ngelangker nur. Arab nur. Ati tak tahu sih. Apa betul? Pas ada. Lo ber, ya kan bisa tak pasah. Sepenting dah ada. Oh. Munda ada kayak penuh bu sampai ke budi bu. Seluruh masjid di mana-mana itu. Biar agak lama sedikit tidak masalah imamnya. Tak apa. Ini kan ustadz ngaji gitu. Tak apa, suaranya bagus pun. Itu tanggal 1. Masuk tanggal 6, tanggal 7. Tak tarawih teh. Kenyang dor. Lebat kanan. Lemah dul. Biasa kedai Sifa. Itu yang film India itu ya? Iya. Yang panggil saya anak kecil paman, Arwah. Oh itu Sifa ya. Udah tanggal 8, tanggal 10, tanggal 15 ibu-ibu tarawihnya bukan di surau. Tarawihnya di mana? Ke Pontianak. Cari masjid paling tinggi biar lebih dekat sama Allah. Di mana? Mega Mall. Siapa je kiai? Tang bini lah. Lah kadang saya tanya Aki, saya biasa itu kan pengajian keluar kota Pak. Tanya Aki, Umi di mana Mi? Lagi tarawih Bi. Langsung video call. Kan? Ya, tarawih kan? Di mana Mi? Masjid tertinggi di Pontianak. Mujahidin lo kalah, Mega Mall. Terus tanggal 21 tarawihannya pindah, bukan di mall lagi, di mana? Dapur. Semua jenis kue disiapkan. Padahal puasanya belum selesai. Asal masuk tarawih tanggal 21, milih masjid. Bukan masjid yang paling tinggi, masjid yang salat tarawihnya paling cepat. Tekwira sore. Di mana? Pinyuh. Mun imam semacam gula tak paju Ustaz Didi. Tak paju napan boleh Ustaz Suaibi. Oh kalau imamnya Ustaz Suaibi Qori nasional tak kira beda. Takbir kan 2 menit itu. Allahu Akbar. Siapa imam masjid itu? Apa cek lagaan gitu. Tak tahu ring kenyangan ngarai kok. Sing angkat tangan cabit. Imun di Ustaz Suaibi makin bagus. Ini juga nasional ini Bu. Ini langganan nasional Suaibi ini. Adiknya Ustaz Dahlan, adiknya ada Khadijah, nasional juga. Ada adiknya Nanang Kosim, nasional juga. Yang sahabat saya itu pamannya Ustadz Sujai, nasional semua. Ini barokah guru ngaji Bu, karena ayahnya guru ngaji ini. Nanti udah masuk tanggal 25, colek sama imam. Sampai imam Ustadz Didi entarin. Ada apa? Kolhuna suruh bagi telok. Ya Allah, mari Bu, mari kita jaga puasa kita, jaga ibadah kita Ramadan nanti. Kemudian jaga tarawih, jaga qiyamul lailnya, sholat malamnya dijaga, kemudian sedekahnya juga dijaga. Yang paling penting jaga lidahmu. Pala tanggal betolekor lah para pasaan. Lagi nama arseyosak. Aduh kita tak tahu dosong kau kai. Arab pelek. Sebelah jual lah belanja kapi juga. Ada kelampin saya sebelah je petok kak. Aja mau nambah aku bisa 14 kali. Nggak usah mikir masalah baju Bu. Tiru istri saya itu. Istri saya bawa kemana-mana itu.
Istri saya itu kalau udah Ramadan nggak pernah beli baju, Bu. Kok bisa? Karena tokonya datang sendiri. Siapa nah? COD apa COD nah? Padong gue nah, tepa ya nah. Punten gue tak abit. Leki ni aku leki kiri bini atau karmole nah leki dia. Jadi suatu hari Pak, tanggal 20 sekian Ramadan, saya bilang sama istri, Umi nggak belanja baju, nggak usah Bi. Yang penting puasanya udah, qiyamul lailnya saya jaga, kemudian sedekah saya tingkatkan, salat tarawih saya jaga. Untuk apa beli di pasar sana? Seneng hatiku loh, Monteng bini ngak ria swarga dan padang ria reko. Maki kita dateng swarga narasa bade swarga lan reko. Kula tahu musibah dateng lekun. Lah pada tanggal 4 lekor 5 lekor dateng sepeda motor ya dari rumah teret reko. Paket reko. Ngel matengel ngel. Paket Pak Haji reko. Apa Bang? Paket siapa Bang? Atas nama Ibu Mia Sumiati Zen. Waduh, bini gue nih. Aduh. Gimana Bang? Udah bayar belum? Belum Pak Haji. Kok belum? Ini namanya COD. Apa COD Bang? Cash on delivery. Maksudnya majeri kenangan. Dah saya bayar. Aduh, sampaikan Pak Ari COD to. Lah ini kalau Pak, sampian mun bini sampian tak gelem belanja ke pasar cek nang seneng Pak. Ken pasar ada dateng TV Pak. Mungkin nih kok di modern ini tambah hebat orang. Nah kita ini Pak, saya ini kan memang gaptek Pak, nggak paham teknologi, nggak paham saya teknologi Pak. Ya kalau nelpon ya cuma tahu nanya nelpon, ini memang kaki dul, ini nabah, udah SMS udah selesai. Semakin manusia ini semakin modern, semakin dimanjakan oleh teknologi. Tapi ingat bahwa di dalamnya belum tentu itu sesuai dengan apa yang menjadi karakter kita sebagai pribadi muslim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin an tusbihu bima fa'altum fa'asbah apa? An tusibu qauman apa? Nama? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu minhu nadimin. Jadi kata Allah, jika suatu hari nanti datang sebuah berita besar kepadamu, apa berita besarnya? Termasuk fitnah besar hari ini, teknologi. Dulu mohon maaf, kalau orang main judi itu datang ke tempat judi Pak. Hari ini nggak ada orang datang ke tempat judi, judinya yang datang sama dia. Kenapa saya keras Pak? Hari ini di Indonesia hampir 10 juta orang terpapar judi online. Kena. Yang paling berbahaya adalah anak sekolah di bawah usia 10 tahun, sebut empudan macam ini. Yang kecil-kecil macam ini 10 tahun ke bawah, kurang lebih 100.000 anak bermain judi online sekarang. Yang kecil-kecil seperti ini. 1 jutanya itu mulai dari SMA dan mahasiswa, 1 juta orang. Nilai transaksi judi online mencapai 300 sampai 400 triliun per tahun. Padahal kalau memang kita jujur dan mengakui bahwa mayoritas pengguna judi online rata-rata masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Apa yang menjadi alasan mereka? Pengen dapat duit banyak dengan cara gampang. Soal halal haram tidak ada masalah. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in. Kalau ada suatu waktu nanti orang beriman, ada orang fasik yang datang membawa berita baru, teknologi baru yang di dalamnya isinya belum tentu sesuai dengan dirimu. Fatabayyanu, tabayyunkan dulu, lihat dulu, periksa dulu, cocok tidak dengan akhlak Islam, cocok tidak dengan karakter umat Islam. Antusibu qauman bijahalatin, boleh jadi itu akan menjadi sebuah musibah besar bagi kaum muslimin dengan kejahilan mereka.
Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Baru setelah itu mereka menyesali apa yang mereka lakukan. Dulu orang-orang zaman jahiliyah itu, Pak, waktu sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjudian merajalela. Tapi setelah 1400 tahun berlalu, ternyata lebih besar hari ini. Nah, ini yang dimaksud oleh Quran. Apakah cocok atau tidak dengan kalian umat Islam? Seporana mompong hulu madepak karena mangken korban cek benyaan anak muda Islam yang sering datang kepada saya itu, mohon maaf, orang-orang yang memiliki gangguan mental gara-gara kalah judi. Faham, Pak? Mudah-mudahan anak-anak kita dihindarkan dari penyakit ini, amin. Ini sudah berapa jam ceramah saya ini? Kasihan bapak-bapak ini. Sudah cukup, Bu, ya? Ah iya, aku lengan tawang ko aja. Marah apa cak curcur dah. Aduh, ngarang lecek tak le burulan ada ya. Ngantok apa apilan iku. Ya, iku. Hah? Wah, iyalah cokop nih kau. Gila cokop ki. Kula takut sampai kirim bi ibu saya kodungan noren mereka, Pak. Iya, udah cukup Pak Kiai. Biar nanti yang selesai yang lain urusan saya. Pak, ngereng Pak, jaga putra degi. Anak-anaknya yang belum masuk ke TPQ, mudah-mudahan secepatnya dimasukkan ke Taman Pendidikan Quran. Dan yang paling penting kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'anah fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili. Kata Rasulullah, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena kelak Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai penolong bagi kalian semuanya. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun ngendikan, Rasulullah sampun dawuh, sampun debu. Dan ini kemudian riwayat melalui Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Rasulullah? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah. Orang seneng maca Quran, bacaan bagus pada ban gelak, diamalkan dalam hidupnya. Kemudian dia hidup dengan standar hukum Allah dalam Quran, ma'as safaratil kiramil bararah. Hidupnya penuh ketenangan, hidupnya bahagia, istrinya salihah, suaminya salih, anak cucunya menjadi orang-orang yang baik. Yang kedua, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'tal. Yang nomor dua, ada orang yang senang baca Quran tapi terbata-bata, tidak pandai tajwidnya, fasahahnya masih belum, suaranya belum bagus, tapi dia senang baca Quran walaupun sulit. Falahu ajrani, Allah siapkan bagi dirinya 2 pahala besar, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang mencintai Al-Quran, hidup dengan hukum Al-Quran, dan senantiasa berada dalam kebaikan bersama Al-Quran. Dan mudah-mudahan rumah tangga kita dihiasi dengan bacaan-bacaan Quran. Pesan terakhir Nabi, zayyinu manazilakum bis-salah wa tilawatil Quran. Hiasi rumah kalian wahai umat Islam dengan 2 perkara. Jangan tinggalkan salat, jangan lupakan salat, jangan lalaikan salat. Dan yang kedua, hiasi dengan bacaan Al-Quranul Karim. Hidupmu pasti paling berbahagia di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kaya bersyukurlah dengan kekayaannya, yang masih miskin bersabarlah atas kemiskinan itu, karena semuanya pasti mendapatkan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita malam ini. Jika apa yang saya sampaikan benar, yakinlah kebenaran pasti datang dari Allah dan Rasulnya. Dan jika salah, ketahuilah bahwa kesalahan itu semata-mata dari saya sendiri sebagai hamba Allah yang paling lemah dan paling dhaif. Terima kasih. Mudah-mudahan panitia juga mendapatkan pahala terbaik dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi mau'izatul hasanah